Sound, rolling, kamera 2, rolling, kamera 1, rolling, and cam, roll. Action. Halo, saya Baskara Putra. Hari ini hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023. Sekarang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat datang di wawancara tahunan saya. Hari ini tadi gue bangun banyak air di taman gue, berarti hujan tadi pagi pas gue masih tidur. Hari ini ke studio ini lumayan cerah, cuman gak cerah. Feeling gue hari ini bakal hujan walaupun gak terlalu gede, mungkin sore nanti. Tidur hari ini enak karena kerjaan yang harus gue kerjakan kemarin selesai. Walaupun masih banyak kerjaan yang harus gue kerjakan dalam minggu, bulan, atau tahun ini. Cuman minimal workload gue kemarin selesai, jadi tidurnya lumayan. Agak hebring, makanya agak telat datang ke studio ini pagi ini karena banyak kerjaan via WhatsApp yang harus gue selesaikan sebelum datang ke sini. Banyak keputusan yang harus gue ambil pagi ini banget karena ditunggu oleh berbagai pihak. Cuman ya semoga semua yang diambil keputusannya walaupun buru-buru tadi nggak ada yang salah. Makan siang, gue belum makan siang hari ini. Tadi pagi gue makan nasi kuning kebon kopi. Itu kebanggaannya warga sektor 1 sama sektor 2 Bintaro. Enak. Yang terkenal yang ayam serundeng, tapi gue beli yang telur ceplok. Pertama lebih murah, yang kedua nggak terlalu full buat makanan pagi. Ada satu brand yang menurut gue keren masuk offer Hindia pagi ini, semoga lancar. Gue nggak tahu cuman bakal jadi apa enggak. Cuman ini bukan perihal uangnya berapa, cuman menurut gue kayak pas gue ngeliat offernya masuk, gue dalam hati ngebatin, oh gue udah di sini ya sekarang ternyata gitu. Semoga lagi-lagi lancar, semoga terlaksana. Dan ya mungkin baru ke tahun-tahun depan berarti ya brand apaan. Hari ini tadi gue nyetir kesini, nggak sengaja Apple Music gue masang Souvenir dari Bum of Chicken. Dia opening songnya Spikes Family, kalau ada yang nonton di berbagai layanan streaming. Jadi dia sebuah animasi dari Jepang gitu. Tapi lagunya bagus, maksudnya terlepas dari ini emang gue suka sama seriesnya sama animasinya, ini lagu yang bagus. Dan gue sering kali ngefans sama banyak musisi Jepang dan bagaimana mereka menulis lagu sih. Gue lagi kecanduan Marvel Snap, pasti udah pada kena iklannya juga di internet. There's this one card game gitu, cuma 6 turn, jadi satu game, satu match tuh cuma 2-3 menit, cepet banget. Dan actually dia nggak pay to win, gue jarang banget ketemu game HP yang nggak pay to win. Jadi dia walaupun lu bisa mempercepat progresi lu kalau lu bayar, cuman nggak secepat itu juga. Dan benar-benar yang diuji adalah ketangkasan dan weight lo yang lo punya gitu. Jadi gue rasa ini game yang sangat menarik. Gue udah sebulan lebih main game ini. Kalau lagi smoke break, lagi cek sound, lagi kesini tadi gue sembari kayak manasin mobil gue juga gue main 2 match. You have to try it. Kalau tahun depan masih seramai sekarang ya, seramai baru rilis sekarang. Pencapaian tertinggi gue di karir gue sejauh ini menurut gue pribadi adalah di saat gue tahu apa yang gue kerjakan dan gue tulis di musik itu literally menyelamatkan nyawa orang gitu. Pernah gue pertama kali dikirim kaget sekali, 2 kali kaget. Lama-lama itu jadi hal yang biasa, bukan biasa dalam konteks saya gue nggak seneng lagi atau terharu lagi bacanya, cuman lebih kayak itu sesuatu yang sering gitu gue dapatkan, bahwa lagu-lagu gue membantu orang dengan satu dan lain cara dan dengan caranya yang unik dan berbeda masing-masing. Gue rasa di saat kayak lu udah ngerasain, lu beneran nyelamatin orang gitu, ada orang gak jadi minum obat pengencer darah malam itu, atau kayak gak jadi self harm, atau gak jadi kayak loncat dari mobil atau dari apapun karena lagu lu gitu, karena apa yang lu tulis. Cacian apapun yang lu terima dari orang-orang, mau sebanyak apapun, akan ya lu gak bakal peduli sama itu gitu, karena lu tahu lu melakukan sesuatu dan ada gunanya buat orang, dan lu akan selalu pengen lanjut ngelakuin itu. Satu kata ya. Cukup. Isinya cukup. Paling terakhir di aplikasi apapun ya. Oke. By the way, possible gak sih buat kita stop ambil tanggal sama offer apapun dulu selain yang udah ongoing, bikin sistem gitu misalnya, kayak 8 lagu lagi kelar dulu baru ambil offer lagi. Gue takut keteteran.
Ini gue lagi ngerjain album. Ini dalam proses pengerjaan album kedua. Yang udah kelar banyak, tapi yang belum kelar juga banyak. From of the people mungkin yang udah tahu atau belum tahu, gue yakin lu salah satu yang paling tahu kenapa kayak gue bisa bilang yang udah kelar banyak, cuman yang belum kelar juga banyak. Gue cuman takut satu leg sudah gue selesaikan dan gue lalai gitu karena ini udah cukup nih untuk semua single udah selesai. Terus tiba-tiba kayak udah menuju tanggal rilis aja dan masih banyak yang harus gue kejar gitu. Setelah gue mulai mengerjakan album ini, minggu lalu dan minggu ini adalah 2 minggu pertama di mana gue nggak ke studio untuk rekaman sama sekali dan gue mulai anxious gitu loh. Gue mulai takut kayak ini bakal selesai nggak kalau bisa lah ya gue, karena tadi gue ngeliat tanggal lagi ada minggu lain lagi di bulan Maret ya, itu seminggu full tuh gue nggak bakal bisa nyentuh studio sama sekali gitu, dan akan ada minggu lain lagi begitu di 1 minggu di bulan Februari dan ya gue takut waktunya nggak cukup aja jadinya. Gue sekarang paling semangat, atau mungkin lebih tepatnya yang paling gue tunggu-tunggu sekarang adalah melihat album kedua gue rilis. Bukan buat ngeliat responnya orang kayak gimana, cuman gue pengen ini cepat selesai aja gitu. Gue pengen apa yang ada di dalam gue tuh gue muntahin dan selesai, dan semoga gue nggak perlu nulis lagi buat Hindia dalam kurun waktu yang lumayan panjang mungkin, gue nggak tahu ya. Kayak lu tau gak sih rasanya kalau lu punya masalah dan lu cuma pengen itu cepat selesai aja gitu, apapun outcome-nya lu cuma pengen itu cepat selesai biar lu nggak perlu mikirin itu lagi tiap malam. Rasanya kayak gitu sekarang buat gue pengen kayak ini cepat selesai, cepat rilis aja album kedua ini. Yang buat gue risih belakangan ini, kegampangan diri gue sendiri buat bilang iya ke jadwal yang di offer sama orang sih kadang-kadang. Ya gampang, bisa lah ini, manageable. Ternyata pas mendekati harinya, waduh ini padat juga ya gitu, ini gue nggak punya waktu, bahkan bukan buat ngerjain album gue, levelnya udah lebih fundamental dari itu gitu. Gue nggak ada waktu buat istirahat atau buat diri gue sendiri. Kayak tadi gue bisa ngomong begitu di chat, sebenarnya kesalahan gue juga kan, nggak mungkin diambil loh jawabnya kalau gue tolak dari awal. Cuman kadang-kadang gitu gue suka overestimate kemampuan gue buat menjaga kesehatan gue dan membagi waktu gue. Kadang-kadang gue susah banget untuk baca berita dan gak stres sekarang. Jarang banget gue jarang banget nemu berita yang bikin lo happy atau lega gitu loh ya Pak ya. Sekali 2 kali ada. Kayak walaupun waktu itu pertama kali sempat ada media waktu itu yang emang kayak gimmicknya adalah selalu ngasih lihat berita bagus kan, lokal maupun luar negeri. Gue waktu itu mikirnya pertama kali kayak ini mah kayak akun gimmick di Twitter lah kasarnya gitu. Emang ketujuannya emang ya nggak gimana amat banget gitu waktu itu gue ngeliat itu di momen itu. Cuman kayak sekarang mungkin ada perlunya kadang-kadang akun-akun kayak gitu, karena susah banget men. Kayak setiap hari mau di mancanegara, mau di Amerika, mau di Indo, mau di Depok, ada aja beritanya gitu. Dan gue rasa keadaan dan kondisi dunia sekarang juga mempengaruhi karya seni juga gitu loh. Semua hal-hal belakangan terakhir, fiksi yang lo tonton, series maupun film apa segala macam, pembawaannya tone jadi gitu semua juga gitu akhir-akhir ini. Kayak selalu muncul gitu pertanyaan ke permukaan, sekarang berarti lo hidup tuh buat apa gitu, buat ngapain, lo nabung buat ngapain, poinnya apa, kayak lo berusaha menimbun ini semua untuk kayak 10, 20, 25 tahun ke depan gitu. Gue gak yakin ke 10 tahun lagi juga bisa jauh membaik dari apa yang kita alamin sekarang, dan trennya selalu memburuk dari zaman dulu sampai sekarang, selalu memburuk. Kendrick Lamar, dia visualnya bagus, liriknya bagus, musiknya bagus, dia tastemaker gitu buat gue. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan atau tema atau cerita secara efektif. Dia menurut gue storyteller yang sangat efektif, dan gue senang dengan karya-karya terutama di musik yang lu dengar dari awal sampai akhir tuh kayak baca novel gitu, kayak nonton short film, kayak nonton film. Kendrick Lamar tuh selalu punya rasa itu buat gue. Ya di musik Kendrick Lamar, di hidup nyokap gue. Kayak selamanya di hidup akan selalu jadi nyokap gue gitu jawabannya. Gue banyak belajar
kehidupan dari dia, dan kadang-kadang bukan hal-hal yang harus dia kasih tahu langsung di gue gitu, cuman gue mencontoh aja apa yang dia lakukan dan bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Gue rasa gue nggak mungkin bisa jadi kayak gini kalau bukan karena nyokap gue gitu. Dan banyak banget alasan hal-hal gue melakukan sesuatu ya kayak for the sake of nyokap gue juga. 2 tahun ini gue naksir banget sama Holly Humberstone ya. Kayak tapi gue tahu gue jauh banget, gue orang negara dunia berkembang, dia musisi yang menang berbagai macam award di negara barat. Cuman buat gue tuh perempuan gak ada kurang-kurangnya sih. Kayak keren banget, songwritingnya bagus. Terus kayak apapun yang dia lakukan tuh gak too much gitu, dan kayak dia menjual personanya dia. Dan dia, gue tahu dia tuh GTGC gitu loh. Gue tahu gue cantik gitu orangnya. Cuman emang cantik gimana dong? Itu yang kayak tiap kali lewat gitu di story gue gitu di internet, di Spotify selalu kayak Masya Allah Holly Humberstone cakep banget gitu maksudnya. Dan talented, gue suka banget. Gue selalu naksir sama cewek yang punya personality gitu, nggak cuman kayak cantik doang, tapi dia kayak seperti seakan dia tuh digambar sama mangaka gitu loh, sama kayak manga artis yang kayak emang jelas sifatnya tuh jelas, yang dia suka jelas, yang dia nggak suka jelas, style bajunya dia tuh jelas gitu. Holly Humberstone tuh gitu banget. Kayak gue dari semenjak gue pertama kali ngeliat dia debut gitu tahun 2021, gue naksir banget kayak ngeliat dia kayak gila, nih orang keren banget gitu. Gue paling takut demensia, gue paling takut Alzheimer. Kayak buat gue yang paling precious, paling berharga di kehidupan itu memori ya. Gue takut melupakan dan gue takut dilupakan. Gue takut kayak suatu hari gue lupa sama banyak hal yang udah pernah gue lakukan puluhan tahun dan udah gue perjuangin semua gitu demi gue dari titik itu. Cuman direduksi jadi hal-hal yang levelnya dasar aja gitu loh. Kayak gue cuman tahu gue siapa, bahkan gue mungkin bisa lupa istri gue gitu di momen itu. Gue selalu punya ketakutan sama berbagai hal yang berhubungan sama memori sih. Gue takut dilupain, gue takut gue lupa, gue takut juga gue dilupain sama orang mungkin karena dia demensia atau karena dia Alzheimer. Kayak semoga itu tidak terjadi di keluarga gue atau di gue sendiri. Jaga makan. Gue lupa gue naik berapa, pokoknya gue awal 2022 itu gue ada di 78 kilo. Terus sekarang gue berhasil turun ke 67 per hari ini, per 25 Januari 2023 ini. Cuman andai kan gue memulai itu lebih cepat gitu ya, dan lebih nggak anggot-anggotan, pasti gue lebih sehat dan lebih stabil sekarang. Puji Tuhan baik. Semoga sehat terus, semoga beliau bahagia terus, karena dia di umur dia yang sekarang gitu, setelah apa yang dia lewatin ya dia pantas bahagia dan happy terus saja sepanjang hayatnya. Puas sama respon orang-orang sama respon diri terhadap albumnya apa enggak? Gue Baskara Putra, sampai bertemu di tahun 2024.